Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang ngomong bahwa motor GR Yaris hidrogen itu merupakan solusi hidrogen, contoh solusi bahan bakar hidrogen yang baik. Ada yang penulis perlu koreksi ya, bahwa GR Yaris hidrogen itu nggak seperti mesin hidrogen sebelum-sebelumnya. Jadi GR Yaris itu adalah bahan bakar, artinya hidrogennya akan dibakar, hidrogennya akan dipergunakan di mesin bakar biasa yang pakai busi, pakai dentuman, pakai piston, pakai silinder. Ini beda dengan mesin hidrogen yang biasa kembangkan sebelumnya gitu ya. Karena mesin hidrogen sebelumnya yang dipakai adalah fuel cell. Jadi hidrogennya nggak dibakar, tapi direaksikan dengan oksigen. Nanti reaksi antara oksigen dan hidrogen ini akan menghasilkan listrik. Jadi yang dipakai untuk menggerakkan kendaraannya adalah penggerak listrik. Yang menggerakkan adalah listrik yang dipakai menggunakan BLDC, brushless DC motor. Jadi ada dinamo yang fungsinya merubah listrik jadi tenaga. Jadi kalau yang model konvensional, hidrogen berubah jadi listrik dengan reaksi terhadap oksigen. Listrik kemudian dirubah menjadi penggerak. Nah, kalau GR Yaris itu beda lagi. Itu hidrogen langsung dibakar, langsung diledakkan. Jadi masih tetap mesin bakar, suaranya juga suara mesin bakar. Masih ono knalpote, ono suara dentumane, raungane, ono RPM. Bukan mesin listrik. Nah, penulis ya terkesan dengan omongannya Rowan Atkinson ya, yang ngomong dengan model seperti itu orang jadi masih bisa menikmati kendaraan yang dalam tanda kutip hijau, tapi tetap bisa menikmati raungan suaranya mesin beberapa silinder gitu. Jadi masih ada suara khas dari mesin-mesin ICE, internal combustion engine. Masih ada suara khas kendaraan yang ada letupan piston yang disalurkan ke knalpot. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ya itu adalah pengembangan teknologi hidrogen, karena itu nggak pakai fuel cell. Yang dipakai itu adalah separuhnya saja, yaitu dari sisi menghasilkan hidrogen dan menyimpannya. Kelemahan dari penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar, katanya sih ya, ada yang bilang bahwa secara kapasitasnya butuh 2 kali dari kalau menggunakan bahan bakar bensin. Artinya untuk mencapai jarak yang sama, berat yang dibutuhkan itu butuh sekitar 2 kali. Nah, ini kalau 2 kali ini adalah dari sisi tangki penyimpanannya, ya menurut penulis nggak masalah sih ya. Jadi kalau misalnya kalau pakai bensin butuh 10 kilo atau 20 kilo, terus anggap 20 kilo lah, sementara pakai hidrogen harus 40 kilo, itu bukan suatu masalah yang besar dibanding kalau kendaraan listrik ya, yang beratnya bisa berkali-kali lipat itu. Jadi kalau kendaraan listrik kira-kira antara 50% sampai 100% lebih berat. Ini berat total, bukan hanya berat tangkinya, bukan hanya berat bahan bakarnya.
Jadi kalau memang sudah mengarah ke hidrogen, maka penggunaan yang mesin bakarnya Toyota ini merupakan sebuah gebrakan ya, karena hidrogennya bisa dipakai langsung. Ya tentu ada alternatif lain seperti misalnya amonia ya. Jadi selain hidrogen juga bisa juga pakai NH3 atau amonia. Nah, kalau sudah zaman amonia ini mungkin untuk oli mesinnya nanti sudah bukan lagi pakai minyak bumi ya, karena kan butuh yang bisa menyimpan air. Jadi sama dengan penggunaan bahan bakar etanol ya, butuh oli yang lebih tahan dengan air. Nah, oli yang lebih tahan dengan air ini ya biasanya yang dari minyak jarak ya. Jadi kalau oli untuk bahan bakar etanol yang cocok itu ya oli sintetik campur minyak jarak. Jadi antara castor oil campur PAG. Ini oli yang katanya lebih ideal daripada oli mineral atau PAO. Tapi ya tentu kalau sudah menggunakan bahan bakar hidrogen ini, resiko hidrogen masih tetap ada, yaitu kalau soal kebocoran gasnya, karena ini resikonya ledakan. Kebocoran gas bukan keluar ya. Kalau gas bocor keluar maka resikonya sedikit karena itu hidrogen. Yang lebih beresiko itu adalah bocor ke dalam ketika ada oksigen yang masuk ke dalam tangki. Nah, itu resikonya sangat tinggi ya. Oleh karena itu biasanya tabung hidrogen dibuat dari yang logamnya tebal. Oleh karena tebal ini membuat ya tabung hidrogen jadi berat. Ini yang sepertinya membuat kapasitasnya jadi lebih terbatas, membuat penyimpanan yang dibutuhkan bisa 2 kali lipat dari bensin. Tapi tetap sih itu bisa diterapkan juga untuk kendaraan-kendaraan yang sudah ada. Bisa saja cukup dengan modifikasi maka bisa langsung menggunakan hidrogen. Seperti halnya kalau modifikasi menggunakan LPG atau LNG ya, untuk kendaraan ICE ini, internal combustion engine. Hal yang sama juga kalau konversi ke amonia. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.